Assalamualaikum, saya Sabrina, guru bidang studi fisika SMA Islam Aniza Medan. Guten Morgen, selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya hari ini kita akan mempelajari materi yang sangat mudah ya. Sambungan dari gerak lurus berubah beraturan. Nah ya, materi apa Bu? Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi gerak vertikal, ke atas. Ya, gerak vertikal ke atas. Nah, ya. Sebelum kita mempelajari gerak vertikal ke atas, ingat ada perumusan di GLBB. Ya, di GLBB. Nah, ya. Perumusan yang pertama, ya, VT sama dengan V0 tambah AT, ya kan? Lalu yang kedua, ada jarak atau perpindahan, ya. V0 dikali T ditambah setengah apa? A kali T kuadrat, ya kan? Ya, VT kuadrat ya, sama dengan V0 kuadrat ya, ditambah 2 dikali percepatan dikali perpindahannya atau jaraknya ya. Nah, kita masuk ke gerak vertikal ke atas ya. Jadi misalkan nih ya, misalkan si Hafiz mau ngelempar bola basket ke atas ring ya, ke atas ring. Terus bolanya yang tadi awalnya di tangan si Hafiz naik ke atas. Nah, ya, naik ke atas. Oke, naik ke atas. Ini ada ketinggian, ya. Ketinggiannya berarti dari sini sampai sini, ya. Oke. Ini kita buat H, ketinggian. Ya, berarti di sini ada kecepatan awal. F0-nya ya, F0-nya. Di sini ada FT-nya. Oke. Nah, di sini ya, di gerak vertikal ada namanya gerak percepatan gravitasi ya. Percepatan gravitasi itu G. Ya. Percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi di sini itu bernilai negatif. Kenapa bernilai negatif? Karena seharusnya percepatan gravitasi itu ke bawah. Ya, sama kayak misalnya nih ya. Ini ada penghapus, saya jatuhkan. Ya. Dia mengikuti gravitasi bumi yang ke bawah. Nah, tetapi karena kita melemparkan ya. Ini kita lemparkan ke atas. Nah, kita lemparkan ke atas, itu dia melawan apa? Melawan percepatan gravitasi. Makanya di sini percepatan gravitasi bernilai negatif. Oke? Nah ya. Nah, sedangkan di sini berarti kan FO-nya punya kecepatan awal. Ya, kecepatan awal. Sedangkan FT-nya atau nanti kalian belajar ini bisa jadi Hmax ya. Nah, ketinggian maksimumnya ini bisa menjadi 0. Kenapa? Karena kan nggak mungkin ketika tadi saya melemparkan penghapus, dia akan jatuh lagi ke bawah. Nah, berarti ada saatnya ketika ya bola itu diam di atas. Bola itu diam, dia tidak mempunyai kecepatan. Makanya kecepatan akhirnya di atas
sebelum dia jatuh itu 0, bernilai 0. Nah ya. Oke ya, kita masuk ke perumusan untuk gerak vertikal ke atas ya. Gerak vertikal ke atas. Ya, bisa kita singkat dengan GVA ya. Nah, oke. Nah, yang pertama ya. Nah, sebelum saya mulai masuk ke rumus ya, kita harus tahu dulu ya, yang sebelumnya di sini A adalah percepatan ya. Di GVA ini kita rubah dengan percepatan gravitasi. A dirubah dengan G. Oke. Lalu yang tadinya S ya, jarak atau perpindahan kita rubah menjadi H. Apa? Ketinggian. Oke. Masukkan ke rumus ya. PT sama dengan ya V0. Nah, di sini kan tambah. Ya, tambah. Karena ini mengikuti gravitasi bumi. Nah, di sini ya, si GVA kan melawan gravitasi bumi. Nah, makanya karena dia melawan gravitasi bumi bernilai negatif ya. Berarti F0 dikurang A kali T. Oke, yang kedua ya. Yang kedua kan S ya, berarti kita rubah menjadi H. Ya. H sama dengan ya FO ya, F0 dikali T. Sama. Ini yang tadinya positif kita rubah menjadi negatif karena percepatannya bernilai negatif karena dia melawan arah gravitasi ya. Dikurang setengah jadi G dikali T kuadrat. Nah ya, lalu yang ketiga VT kuadrat sama dengan ya V0 kuadrat ya ditambah atau dikurang ya, karena percepatan gravitasinya sekali lagi bernilai negatif karena dia melawan gravitasi bumi. Dikurang 2, A diganti dengan G, S diganti dengan H. Nah, inilah dia perumusan untuk GVA. Ya. Oke ya. Nah, coba kita cari gimana kalau misalnya ya, berapa lama waktu benda itu di atas, ya kan? Waktu benda itu berarti T max ya, waktu paling akhirnya ya, maksimal. Nah, berarti di sini coba kita masukkan ke rumus yang pertama. Ya. Yang pertama itu kan VT sama dengan F0 dikurang G dikali T, ya kan? Nah, tetapi kan kita ketahui bahwa kecepatan akhirnya itu bernilai 0, ya. Berarti Ft-nya sama dengan 0, ya kan? 0 dikurang G dikali T. Ya, karena yang ditanya waktu maksimum ya, ya, berarti rumusnya jadi F0 dikurang di per G ya, FO per G. Inilah untuk mencari waktu maksimal si benda. Oke ya, lanjut kita untuk mencari ketinggian maksimum ya, atau Hmax. Nah, Hmax ini ya, itu kita pakai rumus yang ketiga ya, yang rumus yang ketiga itu yang dimana VT kuadrat sama dengan ya FO ya, F0 kuadrat ya kan, dikurang G dikali Hmax. Ya kan? Ft-nya berapa?
0 ya. Oke, kenapa 0 tadi? Karena di kecepatan akhirnya itu bernilai 0 ya. Nah, berarti F0 kuadrat dikurang 2 kali G kali H max. Apa yang ditanya? H max. Berarti H maksimum, ketinggian maksimum sama dengan FO kuadrat per 2GH. Inilah dia untuk ketinggian maksimumnya. Oke. Nah ya, jadi bisa kita lihat dan untuk mencari waktu maksimum dengan ketinggian maksimumnya. Oke, tadi kita udah bahas tentang gerak vertikal ke atas dan sekarang kita akan bahas tentang gerak vertikal ke bawah. Ya, gerak vertikal ke bawah. Nah ya, nah gerak vertikal ke bawah, Bu, gerak vertikal ke bawah itu gimana sih gitu ya kan? Nah, jadi ini misalnya ya ada si Hussein ya, si Hussein mau jatuhkan bola. Nah, jatuhkan bola ke bawah. Ini dia. Ya. Mau jatuhkan bola ke bawah. Nah, berarti kan di sini pertamanya tidak ada kecepatan si bola ini, tidak ada kecepatan awal si bola ini. Berarti FO-nya atau F0-nya sama dengan 0. Nah, tapi ada kecepatan akhirnya. Nah, ya. Di sini juga ada ketinggian karena si Hussein, misalnya si Hussein ngelemparnya dari lantai 4, berarti ada ketinggian. Nah, ya. Oke. Nah, lalu di sini ada namanya gaya gravitasi juga, sama kayak di GVA. Ada gaya gravitasi, ya. Ada G. Ya, gaya gravitasi atau percepatan gravitasi. Percepatan, ya, kita sini G itu percepatan gravitasi. Nah, kalau tadi percepatan gravitasi di GVA itu dia bernilai negatif, ya, di sini dia bernilai positif. Percepatan gravitasinya bernilai positif. Kenapa bernilai positif? Karena dia tidak melawan percepatan gravitasi. Nah, ya. Kita masukkan dia ke rumus. Ya. Ke rumus GVB. Ya. Nah, yang pertama ya, Ft atau kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal, ya. Nah, ini ditambah atau dikurang? Ditambah karena dia tidak melawan gravitasi bumi. Berarti F0 tambah A-nya yang tadi kita buat tadi A, ya kan, di GLBB kita rubah menjadi G terus dikali T. Nah, lalu yang kedua kan tadi kita tahu ya, kalau misalnya jarak di GLBB itu S ya. Nah, di GVB sama di GVA itu H. H sama dengan, masukkan FO ya, F0 dikali T ditambah atau dikurang? Ditambah karena percepatan gravitasi bernilai positif. Ditambah setengah G T kuadrat. Nah, lalu yang ketiga
Ya, yang ketiga itu ada kecepatan akhir kuadrat, Ft kuadrat. Nah, sama dengan F0 ya, F0 atau FO ditambah atau dikurang? Ditambah karena percepatan gravitasinya bernilai positif. Ya, ditambah setengah ditambah 2 ya. Ditambah 2 dikalikan G dikali H. Ya kan? Nah, oke, FO-nya kuadrat ya. Oke, nah sampai sini udah paham ya kalau misalnya di GVA itu tadi percepatan gravitasinya bernilai negatif, makanya dia di GVA itu negatif ya. Ini negatif kalau di GVA, tetapi kalau di GVB itu bernilai positif karena percepatan gravitasinya bernilai positif. Dia tidak melawan percepatan gravitasi atau gravitasi bumi. Oke. Nah, selanjutnya ya. Kalau nanti ditanya ya kan. Kita masuk coba ya ini ya. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Nah, kita tahu ya kalau misalnya nih FO-nya itu atau kecepatan awalnya itu bernilai 0. Ya kan? Bernilai 0. Berarti kalau kita masukkan Ft kuadrat sama dengan 0 ya, FO-nya 0 tambah 2 kali G kali H. Ya kan? Jadi bisa kita buat, jadi kalau tanya Ft itu bisa kita buat rumusnya akar 2GH. Ya. Bisa kita buat rumusnya seperti ini. Oke. Bahas contoh soal ya. Nah, sini ada contoh soalnya. Yang pertama, pohon mangga di halaman rumah Dinda sedang berbuah. Nah, tanpa sengaja Dinda melihat ada mangga yang jatuh dari pohonnya. Ya. Nah, lalu waktu yang dibutuhkan mangga untuk sampai di tanah terukur 4 sekon atau 4 detik. Nah, tentukan kecepatan mangga saat jatuh ke tanah. Ya, berarti diketahui apa yang diketahui waktunya ya, T ya, T-nya berapa? 4. Nah, lalu yang ditanya kecepatan saat mangga jatuh, berarti ya yang ditanya kecepatan akhirnya kan? Nah, kecepatan akhirnya. Nah, kita ketahui ya kalau percepatan gravitasi itu ya atau G yaitu 10 meter per sekon kuadrat ya. Nah, oke, jadi kalau nggak ada di soal ya, nggak ada di soal tulis percepatan gravitasinya berapa. Nah, percepatan gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ya, langsung aja kita jawab. Ya, rumus awalnya itu kan dia PT F0 ditambah G jatuh karena dia jatuh ya, G dikali T ya. Kenapa positif di sini? Karena si apa tadi percepatannya ini dia ke bawah ya kan, tidak melawan percepatan gravitasi, makanya dia positif. Nah ya, kita masukkan Ft-nya berapa? Ft-nya ditanya ya. Nah, karena kita tahu ya kalau dari atas kan nggak ada kecepatan awal, berarti F0-nya 0. Nah, G-nya berapa? G-nya 10. T-nya
kecepatan akhirnya, ya, atau kecepatan mangga saat jatuh ke tanah ini lagi 40 meter per second. Kedua, di sini ada sebuah kelapa, ya, jatuh dari ketinggian 5 meter. Nah, yang ditanya di sini berapakah kecepatan kelapa saat menyentuh tanah? Kita buat diketahui. Ya, diketahui hanya 5 meter. Kan? Kita ketahui juga tadi gravitasi itu 10 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanya kecepatan, ya, kecepatan kelapa saat menyentuh tanah, berarti PT-nya itu berapa? Ya, kita jawab. Ya, berarti kita pakai rumus sini PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat, ya. Karena dia tidak melawan apa percepatan gravitasi, berarti ini kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan dengan 2G H, ya kan? Nah, lalu kita masukkan PT-nya kan yang ditanya, ya. PT kuadrat. Nah, F0-nya, ya kan? F0-nya berarti di sini 0, ya. 0. Nah, berarti tinggal 2GH. Ya kan? Nah, berarti kalau yang ditanya FT berarti sama dengan akar 2 kali G kali H. Ya kan? Kita masukkan, ya. FT sama dengan akar 2 dikali G dikali H. Ya kan? Masukkan 2, G-nya berapa? 10. Ya kan? H-nya berapa? Tingginya 5. Ya. Nah, 2 kali 10 20 kali 5 100. Akar 100 berarti 10. Nah, inilah dia kecepatan saat kelapa menyentuh tanah 10 meter per second. Ini soal ketiga. Di sini soalnya sebuah bola dilemparkan secara vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per second. Ketinggian maksimum bola adalah yang bertanya, ya, tanya berarti hanya, ya, ketinggian maksimum. Nah, di sini diketahui, ya, yang diketahui. Nah, diketahui di sini adalah kecepatan awal, berarti FO-nya atau F0-nya 20 meter per second. Lalu gravitasinya percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya ketinggian maksimum. Ya, yang ditanya di sini si ketinggian maksimum. Hanya, ya. Itu berapa? Nah, oke, langsung kita jawab, ya. Nah, berarti kita pakai rumus yang PT kuadrat, ya, sama dengan V0 kuadrat ditambah atau dikurang. Nah, di sini kan dia vertikal ke atas. Ya, berarti dia melawan gravitasi bumi. Berarti di sini dia dikurang 2GH, ya kan? Nah, oke, kita ketahui, ya, tadi bahwasanya, ya, kecepatan akhir ketika dia di atas itu sama dengan 0 karena dia berhenti di atas lalu jatuh ke bawah, ya. Nah, berarti di sini, ya, PT-nya sama dengan 0. Ya, kita lanjut ke sini, ya. Nah, berarti kita bisa buat PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2G dikali H, ya kan? Berarti ini 0, ya. V0
ya kan, dikurang 2 dikali H, ya kan. Kalau ditanya hanya ya H max, berarti bisa kita buat ya H max, berarti kita buat V0 ya, V0 kuadrat per 2 dikali G. Nah, berarti kita masukkan H sama dengan ya, V0-nya berapa? 20 ya, 20 kuadrat per 2 dikali gravitasi. Gravitasi berapa? 10. Nah, berarti 20 kali 20 400. Ya kan? 400 per ya 2 kali 10 20. 400 bagi 20 itu 20 meter. Inilah dia ketinggian maksimum bola pada saat di atas. Oke, soal yang keempat. Nah, di soal ini sebuah bola dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Nah, jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi? Berarti T max, ya kan? Oke, langsung aja kita buat apa yang diketahui dari soal ini. Ya. Diketahui di sini kecepatan awal. Berarti F0-nya 20 ya, 20 meter per sekon. Nah, lalu di sini percepatan gravitasi atau gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya itu ya, waktu mencapai titik, berarti T max. Ya kan? Itu berapa? Nah, langsung kita jawab ya. Nah, rumus awalnya VT sama dengan ya kan F0 ditambah atau dikurang, karena dia di sini dia telah dilemparkan ke atas, berarti dia melawan gravitasi ya kan. Melawan gravitasi berarti kurang G dikali T. Nah, berarti kalau ditanya VT-nya kan kita ketahui ya, kalau VT-nya dia di atas berarti VT bernilai 0. Nah, berarti kita masukkan VT 0 sama dengan F0 dikurang G kali T. Nah, berarti kalau ditanya T sama dengan F0 ya per G. Ya. Nah, berarti kita masukkan FO-nya berapa? F0-nya berapa? 20. 20 per, ya kan? G-nya gravitasinya 10. Berarti 20 bagi 10 itu 2. Ya, berarti 2 sekon. Inilah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertingginya. Ya, waktunya 2 sekon.